Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Maharani Manja. Saya akan mempresentasikan kelistrikan pada sel saraf manusia. Di dalam tubuh kita memang dialiri oleh arus listrik loh. Jangan salah sangka dulu ya. Listrik yang ada pada tubuh kita nggak seperti yang kamu bayangin. Listrik itu nggak akan bisa digunakan untuk menyerang orang lain seperti elektro atau bahkan untuk nge-charge HP sendiri. Kalau bisa kan lumayan tuh buat nge-charge pas lupa bawa power bank. Lalu seperti apa sih listrik yang ada dalam tubuh kita? Simak baik-baik ya. Listrik yang terdapat pada tubuh makhluk hidup disebut dengan biolistrik. Berbeda dengan listrik yang berasal dari elektron seperti baterai. Listrik dalam tubuh makhluk hidup berasal dari ion. Jadi, listrik yang ada dalam tubuh kita bukan seperti listrik yang mengalir seperti kabel listrik. Tahukah kamu, tubuh manusia mengandung ion positif dan ion negatif. Ion penyebab muatan negatif di dalam tubuh manusia adalah Cl-, sedangkan penyebab muatan positif adalah Ca2+ dan Na+. Biolistrik yang dimiliki oleh setiap manusia bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria. Melalui proses respirasi sel, sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan muatan positif pada permukaan luar dan lapisan muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Jika diibaratkan, lapisan muatan positif dan lapisan muatan negatif ini sama seperti katoda dan anoda dalam baterai. Jika baterai berguna untuk alat-alat listrik, biolistrik berguna untuk tubuh makhluk hidup. Contohnya seperti perjalanan impuls saraf menuju ke efektor pada tubuh manusia. Menjadi sangat cepat karena adanya proses kelistrikan pada sel saraf. Sel saraf juga disebut dengan neuron. Dialah yang berperan dalam menghantarkan impuls atau rangsangan. Di sini ada bagian-bagian neuron. Yang pertama ada badan sel, mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Kemudian ada dendrit. Dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Dendrit umumnya banyak yang pendek-pendek. Fungsinya untuk membawa rangsangan ke badan sel. Kemudian ada akson atau neurit. Dendrit adalah serabut-serabut dari penjuluran sitoplasma. Bedanya dengan dendrit, akson ukurannya lebih panjang. Fungsinya untuk membawa dari badan ke sel saraf lainnya. Jenis-jenis neuron. Jika dikelompokkan berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3. Ada neuron sensorik, sel saraf sensorik yang berfungsi membawa impuls dari reseptor atau indera ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian neuron motorik atau sel saraf motorik yang berfungsi membawa impuls dari pusat saraf menuju ke otot atau kelenjar. Terakhir ialah neuron konektor atau sel saraf perantara yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya untuk membawa impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Setelah memahami bagian-bagian sel saraf atau neuron serta fungsi-fungsinya, sekarang kita akan membahas tentang pergerakan impuls. Impuls bisa dikatakan sebagai pulsa listrik yang menjalari serabut saraf. Pergerakan impuls ada 2, yaitu gerak sadar dan gerak tak sadar. Pergerakan impuls gerak sadar dimulai dari reseptor ke sensorik, ke otak, kemudian ke motoris, dan ke efektor. Pergerakan impuls gerak tak sadar bermulai dari reseptor ke sensoris, kemudian ke sumsum tulang belakang, dan ke motoris serta ke efektor. Nih, pergerakan impuls gerak tak sadar. Kemudian ada elektrokardiogram, EKG, dan jantung. Elektrokardiogram dapat merekam aktivitas kelistrikan jantung dalam waktu tertentu. Kelistrikan pada sel saraf manusia.
Aliran listrik pada tubuh manusia hubungannya dengan aliran ion pada sel saraf itu. Muatan yang ada di luar dan di dalam sel saraf tidak dapat saling menarik karena terpisahkan oleh membran sel. Tarik-menarik akan terjadi jika ada neurotransmitter. Mekanisme kerja kelistrikan pada sel saraf manusia. Sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion di dalam dan di luar membran sel. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan kompor ion sehingga terjadilah pertukaran ion. Saat sel saraf menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel, sehingga membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan bagian dalam bermuatan negatif. Hal-hal yang menyebabkan perubahan pada kelistrikan sel. Depolarisasi adalah perubahan di dalam sel di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik sehingga menghasilkan muatan listrik negatif yang lebih sedikit di dalam sel. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.